Dahulu kala, di sebuah desa yang dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Awan. Saat Awan masih bayi, sebuah musibah besar menimpa desanya. Banjir besar melanda, menghanyutkan rumah-rumah, termasuk tempat tinggal Awan. Dalam kekacauan itu, Awan terpisah dari orang tuanya. Dia terbawa arus sungai yang deras, hingga akhirnya tersangkut di akar sebuah pohon besar di tengah hutan. Di hutan itu, hiduplah seekor monyet besar bernama Nara. Nara bukan monyet biasa. Tubuhnya 2 kali lebih besar daripada monyet lainnya, dan dia sangat bijaksana. Suatu pagi, saat Nara sedang mencari makanan, ia mendengar suara tangisan dari arah sungai. Dengan penasaran, ia mendekati sumber suara itu dan menemukan bayi kecil yang menangis kedinginan di antara akar-akar pohon. Nara memandangi bayi itu dengan penuh iba. Dia tahu, jika dibiarkan, bayi itu tidak akan bertahan hidup di hutan yang liar. Maka, dengan lembut, Nara mengangkat bayi itu dan membawanya ke sarangnya di atas pohon yang tinggi. Dia memutuskan untuk merawat bayi itu seolah-olah anaknya sendiri dan memberinya nama Lintang. Lintang tumbuh besar di bawah asuhan Nara. Nara mengajarinya cara memanjat pohon, mencari buah-buahan, dan mengenali suara-suara bahaya di hutan. Lintang menjadi anak yang tangkas, cekatan, dan sangat mencintai hutan tempat ia tinggal. Meskipun ia hidup di tengah monyet-monyet, Lintang merasa bahwa Nara adalah keluarga sejatinya. Namun, hari demi hari berlalu, dan Lintang mulai menyadari bahwa ia berbeda dari Nara dan monyet lainnya. Tangannya lebih pendek, tubuhnya tidak berbulu, dan ia tidak bisa melompat sejauh mereka. Suatu hari, Lintang bertanya kepada Nara, "Ibu, mengapa aku berbeda dari kalian?" Nara terdiam sejenak, lalu berkata dengan lembut, "Lintang, kau bukanlah monyet seperti kami. Kau berasal dari dunia manusia, tapi takdir membawamu ke sini. Aku merawatmu karena aku tahu kau membutuhkan perlindungan. Namun, suatu hari nanti, kau mungkin ingin kembali ke dunia asalmu." Kata-kata Nara membuat Lintang merenung. Ia mulai penasaran tentang dunia manusia. Pada suatu pagi, ketika ia sedang bermain di pinggir hutan, ia bertemu dengan seorang pemburu tua yang tersesat. Pemburu itu terkejut melihat seorang anak kecil di tengah hutan. Lintang mendekat dengan sangat hati-hati dan bertanya, "Siapa kau?" Pemburu itu memperkenalkan dirinya, lalu bertanya, "Mengapa kau tinggal di sini, Nak? Hutan ini berbahaya bagi manusia." Lintang menceritakan kisahnya tentang bagaimana ia diasuh oleh seekor monyet besar. Pemburu itu merasa iba dan berkata, "Mungkin aku bisa membantumu menemukan keluargamu. Desa asalmu tidak jauh dari sini." Lintang merasa bimbang. Ia mencintai Nara dan hutan tempat ia tumbuh besar. Tapi ia juga penasaran tentang dunia manusia. Akhirnya, ia kembali ke sarang dan menceritakan semuanya kepada Nara. Nara tersenyum sedih, tapi penuh kebanggaan. Jika ia memutuskan, "Pergilah, Lintang. Aku akan selalu mendoakanmu dari sini." Dengan berat hati, Lintang berpamitan kepada Nara dan monyet-monyet lainnya. Pemburu itu membawanya ke desa asalnya. Dan setelah bertanya ke sana kemari, mereka menemukan bahwa orang tua Lintang masih hidup. Mereka menangis bahagia saat bertemu kembali dengan anak mereka yang hilang. Namun, meski hidup di desa manusia, Lintang tidak pernah melupakan hutan dan Nara, ibu angkatnya yang penuh kasih. Setiap kali mereka mendirikan hutan, ia akan pergi ke pinggir desa, menatap pohon-pohon tinggi, dan berharap bisa bertemu Nara lagi. Hingga kini, penduduk desa masih menceritakan kisah Lintang, anak manusia yang diasuh oleh seekor monyet besar yang bijaksana. Mereka percaya